tidak permanen dan berbahaya. Ya, ini kisah pengguna pelarisan tali pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari bala musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, tali pocong itu adalah salah satu media benda bertuah yang banyak digunakan di luaran sana ya. Padahal benda ini itu tentu berbahaya dan merugikan pihak lain. Nah, tapi tetap saja banyak yang menggunakannya. Ya, perlu saya tegaskan lagi ya. Sebaiknya Anda itu jangan pernah ya, sekali-kali mencoba menggunakan sarana tali pocong untuk hajat apapun. Ya, karena efeknya itu berbahaya. Dan efek ini itu tidak hanya kepada Anda saja, tapi bisa menyebar kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Nah, di kesempatan kali ini saya akan share ya, cerita dari salah satu klien saya yang pernah menggunakan pelarisan dagang ya, dengan media tali pocong. Nah, sebut saja namanya itu adalah Pak Narto. Ya. Tentu nama ini nama samaran ya. Pak Narto itu memiliki usaha rumah makan yang sudah besar ya. Nah, di samping jalan raya yang menghubungkan dua provinsi di Pulau Jawa. Nah, lalu lintas ramai ya. Nama rumah Pak Narto ini itu sepi sekali jika dibandingkan dengan rumah makan yang lainnya. Nah, lama-kelamaan Pak Narto ini itu tidak betah dan mencari pelarisan ya, ke salah satu paranormal di daerah paling timur Pulau Jawa. Nah, singkat cerita, beliau itu ditawari oleh paranormal tersebut ya, menggunakan pelarisan tali pocong dan beberapa pelarisan lainnya. Ya, karena beliau itu memilih pelarisan tali pocong ya, dengan alasan maharnya itu yang paling terjangkau dan tumbalnya itu lumayan ringan. Nah, asal Anda tahu ya, mahar yang dibayarkan oleh Pak Narto ini itu adalah kurang lebih ya, di kisaran 5 juta. Dan tumbalnya itu adalah setiap Rabu terakhir ya, di bulan Jawa itu harus menyembelih ayam cemani yang memang murni ayam cemani ya. Nah, untuk sekarang ini ayam cemani yang murni itu sekitar 1-5 jutaan harganya. Ya, tidak masalah tentang harganya ya, tapi ayamnya yang langka, yang sangat luar biasa. Ya, di logika Pak Narto ini itu adalah persyaratan tumbal dan maharnya yang paling terjangkau gitu ya. Dan benar sekali saudaraku, seketika rumah makan beliau ya, Pak Narto ini itu ramai sekali. Setelah berjalan 3 bulan ya, efek samping dari pelarisan ini tuh mulai terasa. Kaki dan tangan Pak Narto ini tuh mengalami penyakit kulit ya, seperti gatal-gatal. Ya, 1 atau 2 pengunjung itu kadang melihat ya, penampakan pocong di rumah makan milik Pak Narto ini. Ya, namun Pak Narto ini itu tidak menyerah ya. Beliau masih sanggup ya bertahan dengan segala efek negatifnya. Ya, mengingat rumah makan Pak Narto itu waktu itu sekarang semakin laris, malah tambah ramai. Dan sampai satu ketika ya, setelah menggunakan hampir 1 tahun,
maka efek negatif dari pelarisan ini tuh mulai menyebar. Ya, tidak hanya Pak Narto, ya, tidak hanya Pak Narto saja, tapi kepada istri dan kedua anaknya itu mengalami penyakit gatal-gatal juga, di kaki maupun di tangan. Oh ya, Pak Narto ini itu memiliki 3 anak, ya, dan yang terkena penyakit gatal-gatal ini itu hanya 2, ya karena yang satunya itu di luar kota, ya, untuk menempuh pendidikan. Nah, lama kelamaan Pak Narto ini tuh tidak betah dan tidak tega kepada anak istrinya, hingga sampai titik ya di mana Pak Narto itu ingin mengakhiri dari bertobat tidak menggunakan pelarisan tali pocong tersebut. Ya, dan beliau datang kepada paranormal yang pernah beliau datangi, namun paranormal tersebut itu meminta mahar ya 100 juta lebih sebagai syarat berhenti menggunakan sarana pelarisan tali pocong. Dan Pak Narto tidak sanggup untuk membayarnya, ya, atau maharnya tadi. Dan beliau itu mencari solusi, ya, solusi lain. Dan karena inilah beliau menemui saya, ya, untuk meminta tolong, ya, bagaimana caranya ya berhenti menggunakan pelarisan tali pocong tersebut tanpa ada efek sampingnya. Nah, sebagai langkah awal, ya, tentu saya sarankan untuk melakukan ruatan kepada Pak Narto, keluarga, dan ruatan tempat usahanya juga. Nah, ruatan ini dilakukan 3 kali ya, sebulan sekali, berarti kurang lebih 3 bulan. Nah, itu baru bisa beres. Dan alhamdulillah ya, rumah makan Pak Narto itu sudah bersih dari pelarisan pocong. Dan langkah terakhir saya sarankan menggunakan sarana mustika pengelarisan khusus untuk usaha warung makan Pak Narto itu. Ya, kejadian ini terjadi di awal tahun 2020-an ya. Dan setelah melakukan ruatan, ya benar saja usaha Pak Narto itu sepi kembali. Ya, meskipun sepinya itu tidak seperti di awal pembukaan rumah makan tersebut. Ya, keadaan sepinya rumah makan beliau ya itu diperparah dengan awalnya pandemi ya, virus corona yang kemarin. Namun alhamdulillah seminggu lalu beliau itu datang lagi ke tempat saya dan menceritakan alhamdulillah kabar baik. Sekarang itu usahanya berangsur-angsur membaik dan malah alhamdulillah semakin berkembang. Ya, memang tidak sebagus ketika menggunakan pelarisan tali pocong tersebut. Tapi beliau itu sudah lega ya. Usahanya itu sudah berkembang kembali, keluarga sehat dan tidak merasakan efek negatif dari pelarisan pocong tersebut. Nah, kurang lebihnya seperti itu nggih penjelasan saya mengenai kisah tentang Pak Narto dan pelarisan pocong. Ya, semoga bermanfaat nggih untuk Anda semua. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan atau Anda ingin konsultasi, monggo silahkan Anda bisa menghubungi saya secara langsung atau menghubungi dengan Mas Adi, asisten saya. Untuk nomor kontaknya nanti saya sertakan di deskripsi video ini. Oh ya, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semuanya. Nah, saya Bah Romdoni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala